observasi ke salah satu UMKM yang ada di mana ya. Yuk ikutin videonya. Halo semuanya, sekarang aku udah sampai di jajanan favorit sekarang yaitu di Mui. Ayo tahu ada apa aja nih? Selamat siang. Izin memperkenalkan kami dari SDI Patim. Izin melakukan observasi di sini. Apakah diperbolehkan? Boleh. Sebelumnya kalau boleh saya tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Joni. Dan kalau boleh tahu di sini sebagai apa kak? Saya sebagai pelaksana toko. Kita mau mulai ke sesi wawancara ya. Bagaimanakah awal mula tertarik membangun usaha ini? Dan apa alasannya? Nah, tertarik sih kan kalau zaman sekarang tuh cewek-cewek sama cowok itu suka makan pedas gitu. Jadi kita tertarik buat bisnis kayaknya seblak ini bakal meledak deh kalau kita coba gitu. Jadi begitulah kira-kira. Sejak kapan nih kak bisnis Mui Mui ini berdiri? Kalau Mui Mui berdiri sih dari 2019, kalau kurang lebihnya 6 tahun lalu sampai sekarang. Bagaimanakah caranya bisa bertahan di era banyaknya pesaing selama 6 tahun ini? Karena memang kita itu menjaga kualitas kita ya. Seblak sih banyak yang di mana-mana juga, cuman kita mempertahankan rasa kita tuh beda dari yang lain gitu. Jadi sampai saat ini memang berjalan terus ya, hasilnya alhamdulillah tidak mengecewakan untuk pelanggan. Sebelumnya kan di sini ada banyak banget menu ya kak, bukan hanya seblak saja, tapi ada minuman dan snack pedas juga. Apa bisa disebutkan topping dan menu yang best seller di sini? Kita mempunyai lebih dari 60 topping, kayak kerupuk aja kita udah mempunyai 40 jenis kerupuk. Ya dari frozen kita ada 30-an Pak. Totalnya sih 70 lebih topping, kalau di depan sih cuma ada 20 topping buat snack-snack. Kalau yang best seller di sini seblak sama minuman. Untuk bahan-bahannya ini apa ada supplier atau buat sendiri? Kalau supplier kita nggak main supplier, kita belanja sendiri tiap pagi, dan mungkin kita beli yang instan, tapi yang dikemas kita ngemas sendiri gitu. Dan itu juga sih. Lalu untuk kemasan atau packaging seblak untuk take away kan menggunakan plastik. Apakah di Mui Mui ini pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan atau daur ulang? Pernah mempertimbangkan itu dulu, cuman sekarang kita lebih ke, karena kita juga lihat harga beli dan daya jualnya gitu loh. Kita lebih ke cari aman aja, yang penting jangan yang bisa membuat bahaya dari kantong plastik itu. Seperti anti panas bisa juga. Seperti yang sudah dijawab tadi mengenai menu yang best seller yaitu seblak dengan macam-macam toppingnya, apakah ada faktor yang mempengaruhi pelanggan selain dari menu best seller itu? Bisa yang pemberang itu di sini tuh tepatnya strategis. Kita intansi masuk, anak sekolah juga masuk, dan masyarakat juga masuk gitu. Cuman yang harga kita jual juga tidak terlalu menguras kantong. Kita tuh ramah lingkungan lah, harganya tidak lebih, bisa porsi anak-anak bisa, remaja bisa, intansi juga masuk seperti itu. Untuk selanjutnya kak, kan setiap seblak itu punya ciri khas dalam rasanya sendiri ya. Untuk ciri dan khas seblak Mui Mui ini apa ya? Kalau ini kita tuh gak bisa ini, cuman kita punya bumbu rahasia yang memang kuat, yang dari dulu takarannya gak berubah sampai sekarang. Tapi kalau ciri khasnya seblak itu sih lebih ke kencurnya yang banyak sih. Itu sih kalau bumbu rahasia itu juga kan gak bisa disebutin gitu. Dalam suatu bisnis, itu kan selalu ada peluang ya kak. Bagaimana Mui Mui ini ketika melihat suatu peluang untuk memajukan usaha ini? Yang tidak terlalu buru-buru juga, kita pikirkan minimal dari 5 bulan sebelum atau 5 bulan sesudah ke depan bagaimana kita launching. Jadi kita tuh jangan melihat ini produk bakal hanya viral aja gitu loh. Kita tuh maju ke depan supaya gimana ya, pelanggan itu tidak bosan dengan produk kita gitu. Jadi kita meluncurkannya sesuai yang diharapkan. Jika boleh tahu kak, tempat Mui Mui ini sewa atau kepemilikan sendiri? Kalau di sini kita sewa juga, sewa per tahun kita
Apakah ada tantangan selama 6 tahun berjalan? Ya kalau namanya usaha gitu loh ya, ada naik turunnya juga. Kalau hambatan kita ya mungkin dari sewa kita tuh ngerasa berat, cuman kita menyeimbangin dari manajemen kita aja. Selama manajemennya kita beres, nggak ada apa-apa ya aman-aman aja gitu. Itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi kami terhadap UMKM sebelah Mumoy, kami dapat menyimpulkan bahwasannya sebelah Mumoy memiliki potensi yang sangat besar untuk kedepannya karena memiliki tingkat pengelolaan, konsistensitas terhadap tingkat pengelolaan yang tinggi terhadap konsumen, sehingga menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi oleh pelanggan terhadap produsen tersebut, yang akhirnya dapat menimbulkan hasil sebagai loyalitas terhadap produsen tersebut. Nah, keunggulan produk Mumoy sendiri yang berada di bisnis kuliner dari penggunaan bahan baku yang segar dan juga serta bumbu kuah rahasia yang dijaga secara menurun oleh pengelola, serta adanya inovasi yang dilakukan oleh pengelola agar tetap sesuai dengan cita rasa yang baru, yang semakin baru yang berkembang pada zaman sekarang. Dan juga kenalan harga yang banyak kalangan pelajar menjadi salah satu alasan keunggulan dari UMKM ini. Terima kasih.